boleh mengakhirkan sholat dari waktunya jika tidak memungkinkan untuk mengerjakannya dan alasannya dibenarkan oleh syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa tanggal 20 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi syaikhan yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi syaikhan di dalam kitabus salah, kitab yang kedua di dalam kitab Umdatul Ahkam, dan masih di dalam babu mawaqitus salah, bab yang ke-8 tentang waktu-waktu salat. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-54 di dalam buku kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq mala Allahu quburahum wa buyutahum naran kama shaghaluna 'anis salati al-wusta hatta ghabati syams. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
Ali radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khandaq bersabda, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah orang-orang musyrik dengan api, karena mereka telah menyibukkan kita sehingga kita belum salat asar hingga terbenam matahari. Dalam lafaz Imam Muslim dikatakan mereka menyibukkan kita sehingga kita belum salat wusta, yaitu salat asar. Nabi lantas mengerjakan salat asar di waktu antara maghrib dan isya. Ali bin Abi Thalib, Ali di sini maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya Abdullah bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, Amirul Mu'minin, Khalifah Rashid yang keempat, dan beliau senantiasa di waktu kecil hidup dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah anak kecil pertama yang masuk dalam agama Islam semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Dan beliau menikahkan putri beliau dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dan Ali bin Abi Thalib dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tardha an takuna minni bi manzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika disuruh menjadi penjaga keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam saat perang Tabuk merasa berat karena beliau suka berperang. Maka beliau dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak ridha engkau kedudukannya seperti kedudukan Harun yang menggantikan Nabi Musa, sebagaimana engkau menggantikan aku menjaga keluarga-keluargaku di kota Madinah, seperti kedudukan Harun menggantikan Nabi Musa saat Nabi Musa 40 hari tidak ada di tempat. Bedanya adalah tidak ada nabi setelahku. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukan nabi, sedangkan Harun alaihi salam adalah nabi alaihi salam. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, termasuk dari 10 orang dari yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkenal dengan keahlian berkuda dan pemberani serta ilmu serta kecerdasan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aqdana Ali," yang paling pantas memberikan keputusan hukum di antara kita adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, khalifah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di akhir bulan Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah, sampai beliau dibunuh mati syahid pada sekitar malam ke-12 atau malam ke-11 maksud saya dari bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriah.
malam belasan dari bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di istana Kufah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya beliau dikuburkan di tempat yang tidak diketahui karena untuk menjaga dari orang-orang Khawarij yang sangat benci kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW saat perang Khandaq. Perang Khandaq adalah peperangan yang terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah dan dinamakan perang Khandaq, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, karena disebabkan parit, dalam bahasa Arabnya Al-Khandaq, yang digali di sekitar kota Madinah dengan perintah Nabi Muhammad SAW yang diberikan usul oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan berkata Suhaili bahwa menggali parit itu bukan kebiasaan orang Arab, akan tetapi itu adalah kebiasaan orang-orang Persia dalam peperangan-peperangan mereka. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pada saat perang Khandaq bersabda, perang Khandaq salah satu sebabnya adalah orang-orang Yahudi. Penyebabnya Yahudi dari keturunan An-Nadhir atau Bani Nadhir datang ke kota Mekah ngompor-ngompori orang-orang kafir Quraisy. Ya, Bani Nadhir yang merupakan Yahudi dari Khaybar datang ke kota Mekah yang merupakan kemudian ngompor-ngompori orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nasta'silahu. Kami akan bersama kalian sampai kita habiskan mereka, kata kaum Yahudi kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir Quraisy semangat untuk itu. Bahkan mereka bertanya, ya ma'syara Yahud, innakum ahlul kitabil awal wal ilmi bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammad afidunana khairun am dinuhu. Wahai kalian kelompok Yahudi, kalian adalah ahli kitab yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih baik, kalian atau agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang Yahudi saking liciknya mereka mengatakan, agama kalian, yaitu orang-orang Quraisy, lebih baik daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian lebih berhak untuk mendapatkan kenabian tersebut. Ini liciknya kaum Yahudi yang mengompor-ngompori agar terjadi peperangan antara orang-orang Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhirnya ikut dari orang-orang kafir Quraisy adalah seluruh orang Arab, seluruh faksi dari orang-orang Arab. Makanya disebut dengan Al-Ahzab, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena Al-Ahzab terkumpulnya seluruh kelompok-kelompok orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Dan mereka adalah suku Quraisy, suku Ghatafan, dan juga kaum Yahudi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jumlah seluruh faksi-faksi kesyirikan dan kekufuran tersebut berjumlah sekitar 10.000 orang. Ya, 10.000 orang semuanya menuju kota Madinah.
Bagaimana sudah kita sebutkan tadi. Kalau saya ingin rinci, di antaranya adalah keturunan Kinanah. Kemudian juga penduduk Tihamah. Mereka berjumlah 4.000. Keturunan Kinanah dan Tihamah, mereka berjumlah 4.000. Kemudian setelah itu ada lagi bersama mereka 300 orang penunggang kuda dan 1.500 orang yang menaiki onta. Dan ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian juga keturunan Sulaim, dan mereka sekitar 700 orang dipimpin oleh Sufyan bin Abdus Syams. Kemudian juga keturunan Asad dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid. Kemudian juga kabilah-kabilah dari suku Ghatafan seperti keturunan Fazarah, dan mereka sekitar 1.000 orang. Kemudian keturunan Murrah, dan mereka sekitar 400 orang. Kemudian keturunan Asja', mereka sekitar 400 orang, dan yang lain-lainnya. Dan jumlah mereka sekitar 10.000. Inilah yang disebut dengan peperangan Khandaq. Dan akhirnya orang-orang yang mengepung tersebut tidak sanggup untuk melanjutkan pengepungan, karena Nabi Muhammad SAW membuat parit yang besar. Ini disebut dengan perang Khandaq atau disebut dengan perang Ahzab. Perang Khandaq karena ada parit, perang Ahzab karena Ahzab itu artinya hizb, kelompok-kelompok. Seluruh kelompok-kelompok orang-orang musyrik menggempur kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat perang Khandaq bersabda, semoga Allah memenuhi kubur dan rumah-rumah orang musyrik dengan api. Memenuhi kubur dan rumah-rumah orang musyrik dengan api, karena mereka telah menyibukkan kita sehingga kita salat asar, sehingga kita belum salat asar, hingga matahari terbenam. Yang dimaksud dengan semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah orang-orang musyrik dengan api, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan orang-orang musyrik yang mengepung kota Madinah. Dan ini terdapat jawazud du'a 'alal musyrikin. Bolehnya mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrik. Semoga mereka dibakar oleh Allah. Semoga orang-orang musyrik dibakar oleh Allah. Boleh, ya, seperti ini. Kemudian di sini disebutkan, semoga Allah memenuhi kubur-kubur dan rumah-rumah orang-orang musyrik dengan api, karena mereka telah menyibukkan kita sehingga kita belum salat asar hingga terbenam matahari. Maksudnya adalah orang-orang musyrik tersebut gara-gara pengepungan Nabi terhadap Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, akhirnya Rasul SAW tersibukkan dengan hal itu, sehingga sampai terbenam matahari beliau belum sholat asar. Nanti ini ada penjelasan di sini. Ya, tersibukkan gara-gara orang mengepung daerah, seperti orang mengepung rumah kita, tersibukkan dengan kepungan tersebut, akhirnya sampai terbenam matahari beliau belum sholat asar. Nanti kita ambil hukum di sini. Apa hukum mengakhirkan waktu sholat? Ya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu pelajaran yang pertama adalah bahwa boleh mengakhirkan sholat dari waktunya jika tidak memungkinkan untuk mengerjakannya
dan alasannya dibenarkan oleh syariat. Boleh mengakhirkan sholat dari waktunya jika tidak memungkinkan untuk mengerjakannya dan alasannya dibenarkan oleh syariat. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah apabila seorang terlupakan dari mengerjakan sholat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat saat dia ingat. Hendaklah dia mengerjakan sholat saat dia ingat. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bolehnya mendoakan keburukan atas orang-orang yang berbuat zalim sesuai dengan jenis kezalimannya kepada orang tersebut, orang yang terzalimi. Jika ada orang yang terzalimi, maka dia boleh berdoa kepada Allah untuk keburukan orang-orang yang menzaliminya. Doanya sesuai dengan kezaliman. Doanya sesuai dengan kezaliman, jangan berlebih. Nah, ini adalah hadis yang ke-54. Sekarang kita baca hadis yang ke-55. Qala al-musannif rahimahullah, al-Imam al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah berkata, walahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil 'ashr hatta ihmarrat asy-syamsu aw isfarrat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taghaluna 'anis salatil wusta salatil 'asri mala Allahu ajwafahum wa quburahum naran aw hasyallahu ajwafahum aw quburahum nara. Yang artinya Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menuturkan bahwa orang-orang musyrik menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat asar hingga matahari menjadi kemerah-merahan dan atau kekuning-kuningan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, orang-orang musyrik telah menyibukkan kami sehingga tidak bisa sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi perut-perut dan kuburan-kuburan mereka dengan api, atau semoga Allah memenuhi perut-perut dan kubur-kubur mereka dengan api. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi rahimahullahu taala, yaitu salah satu ahli hadis, dan kitab beliau yang sangat terkenal adalah kitab Sahih Muslim, kitab yang kedua yang paling sahih setelah Al-Quran dan setelah Sahih Bukhari. Kemudian Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali, orang keenam yang masuk dalam agama Islam, berhijrah 2 kali hijrah,
negeri Habasyah dan ke kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Innaka la ghulamun muallam." Sungguhnya engkau adalah anak pemuda yang diberikan ilham ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abdullah bin Mas'ud, "Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama nazala falyaqra'hu bi qira'ati Ibnu Ummi Abd." Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan benar, maka saya ulangi, ghaddan kama nazal, dengan benar sesuai yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia membaca dengan bacaan Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd adalah gelar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, beliau dikenal sebagai sahibus siwak wan na'lain wal wisadah. Beliau dikenal sebagai sahabat Nabi yang suka membawa siwak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Ma a'rifu ahadan aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Ibnu Mas'ud." Aku tidak pernah mengenal seorang yang lebih dekat sifatnya, petunjuknya, dan kelakuannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengikuti seluruh peperangan dari mulai perang Badar sampai perang yang terakhir. Dan beliau yang membunuh Abu Jahal. Beliau yang membunuh Abu Jahal. Dan dibawa kepalanya oleh beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjadi hakim atau pemimpin, gubernur di kota Kufah di zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sampai kepada awal kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan akhirnya dipanggil kembali ke kota Madinah dan meninggal di kota Madinah tahun 32 Hijriyah. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menuturkan bahwa orang-orang musyrik menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar. Menahan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tersibukkan dengan kepungan, akhirnya Rasulullah SAW tertahan dari mengerjakan sholat asar. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW terlupakan sholat asar gara-gara kepungan orang-orang kafir Quraisy, hingga matahari menjadi kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Matahari merah di sini maksudnya adalah mendekati waktu apa? Maghrib. Ya, matahari merah mendekati waktu maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, orang-orang musyrik telah menyibukkan kami sehingga tidak bisa sholat wusta. Arti menyibukkan sekali lagi apa? Tersibukkan dengan kepungan atau terlupakan dengan kepungan. Bangunkan yang tidur. Jadi tidak dengar ilmunya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat asar. Nanti kita akan bahas ini. Salat wusta yaitu salat asar. Semoga Allah memenuhi perut-perut dan kubur-kubur mereka dengan api. Maksudnya ini adalah doa Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrik, baik di alam barzakhnya ataupun nanti
di akhiratnya. Atau semoga Allah memenuhi perut-perut dan kubur-kubur mereka dengan api. Ini sebenarnya kalau bahasa Indonesia ya sama saja memenuhi. Ya, tapi kalau di dalam bahasa hadisnya berbeda. Ya, di sini ada hasyallah. Di sini kemudian di sini ada mala Allah. Kalau mala'a berarti mengisi. Ini ada tempat diisi. Mulut mereka diisi dengan api. Perut mereka diisi dengan api. Itu mala'a. Tapi kalau hasyallah, diisi terus menerus tanpa henti. Diisi terus menerus tanpa henti. Nah, itu bedanya. Tapi diterjemahkan dalam buku kita, semoga Allah memenuhi. Kemudian yang kedua, atau semoga Allah memenuhi. Itulah kurangnya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya beda. Mala'a mengisi, memenuhi. Tapi kalau hasya itu mengisi diulang-ulang. Isi diulang-ulang. Terus-terusan diisi dengan api mulut mereka dan perut mereka. Doa Rasulullah SAW. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari dua hadis tadi. Yang pertama, yang disebut dengan sholat wusta itu sholat apa? Maka pendapat mayoritas para ulama dari para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka adalah bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Dan sholat wusta disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Selalu jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Sholat wusta adalah sholat asar. Jadi pendapat yang lebih kuat, karena banyak pendapat disebutkan oleh para ulama tentang sholat wusta. Imam Nawawi menyebutkan pendapat-pendapat yang banyak. Imam Ibnul Mulaqqin menyebutkan 17 pendapat apa itu sholat wusta. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan 20 pendapat apa itu sholat wusta. Ya, tetapi semua pendapat itu lemah. Yang paling kuat pendapat jumhur adalah sholat wusta itu sholat asar berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 238 dan berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma yang jelas tegas menyebutkan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Kemudian, nah ini yang kita bicarakan tadi. Apa sebab Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sholat asar? Apa sebab Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sholat asar? Ada yang mengatakan sebab Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sholat asar karena waktu itu belum turun syariat sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, sholat perang. Kan ada disebutkan dalam Al-Quran sholatul khauf, ya, ganti-gantian gitu. Nah itu syariat sholat khauf belum turun. Makanya beliau tersibukkan dengan pengepungan. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwasanya annahu akharaha nisyanan la amdan. Beliau mengakhirkan sholat asar karena lupa, bukan karena sengaja. Dan sebab lupa adalah sibuk dengan perkara musuh. Sibuk dengan perkara musuh. Bahkan ada pendapat yang ketiga bahwa beliau mengakhirkan sholat asar pada waktu itu karena sengaja. Sengaja. Karena memang sedang sibuk dengan musuh. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ada orang mengatakan sekarang kalau begitu, boleh enggak sekarang kalau ada musuh saya mengakhirkan sholat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah ada syariat sholat khauf, sholat saat takut. Ya, sudah ada syariat sholat khauf, sholat saat takut. Nah, baik, kita lanjut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-56. Qala al-musannif rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil isya fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa
wa ra'suhu yaqturu ma'an yaqulu laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis salati hadhihi as-sa'ah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunda pelaksanaan salat Isya. Nabi lantas keluar dan kepalanya meneteskan air seraya bersabda, kalau tidak memberatkan umatku atau orang-orang, maka aku akan memerintahkan mereka mengerjakan salat Isya pada waktu seperti ini. Pada waktu seperti ini. Baik, Abdullah bin Abbas ini biografinya sudah kita pelajari pada hadis yang ke-16, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah anak paman Nabi Muhammad SAW. Karena Abbas adalah paman Nabi, saudaranya Abdullah, bapak Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Dan beliau habrul ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa. Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran sepanjang masa, terutama di generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdoa, Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan dia hikmah, yaitu ilmu-ilmu tafsir Al-Quran sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian lalu Nabi Muhammad SAW pernah juga mewudukan Abdullah bin Abbas. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah menyiapkan tempat wudu untuk Rasulullah SAW. Kemudian untuk itu Rasulullah SAW membalas dengan doa, Allahumma faqihu fid din, ya Allah ajari dia agama, ilmu agama Islam. Akhirnya beliau menjadi ulama besar karena kegigihan juga, di samping doa Rasulullah SAW juga karena kegigihan beliau. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata tentang Abdullah bin Abbas, "Dzakum fata al-kahul." Dia adalah seorang pemuda tapi otaknya otak orang dewasa. Lahu lisanun saul. Suka bertanya, qalbun aqul. Otaknya cerdas. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau baru baligh. Nabi Abdullah bin Abbas wafat dan beliau baru baligh. Wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah maksud saya. 68 Hijriah. Itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan salat Isya. Menunda di sini maksudnya adalah karena sudah malam, beliau tunda sampai malam sekali. Ini bukan awal-awal waktu salat Isya. Karena kan judul kita, bab kita waktu-waktu salat. Kemudian para ikhwah, Nabi Muhammad SAW lantas keluar dan kepalanya meneteskan air. Sebelumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat ini tidak disebutkan riwayat yang ada tambahannya. Jadi tambahannya begini. A'tamman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Isya. Fa kharaja an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Umar. Nah, di sini ini kurang hadisnya. Ya. Saya cek dalam kitab aslinya, di terjemahan hadisnya ini kurang.
terjemahan hadisnya kurang ataupun hadisnya kurang ya. Karena ada tambahan di situ. Nah, berarti terjemahannya kurang, ditambah ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW menunda pelaksanaan sholat isya. Fa kharaja Umar, lalu Umar keluar. Ya. Lalu Umar keluar. Faqala, lalu Umar berkata, as-salatu ya Rasulullah. Ayo dirikan sholat wahai Rasulullah. Raqadan nisa wassibyan. Para wanita sudah tidur, anak-anak juga sudah tertidur. Ya, itu tambahannya. Anak-anak sudah tertidur, kemudian para istri juga sudah tertidur. Baru setelah itu Nabi lantas keluar. Nah, itu ya, ada tambahannya. Ada yang terlewat, entah yang menulis hadisnya yang terlewat sampai terjemahannya pun juga tidak disebutkan. Maksudnya para wanita dan anak-anak yang menunggu di masjid sudah ketiduran. Saking lamanya Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sholat isya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Umar berani radhiyallahu anhu seperti itu karena salah satu sebabnya adalah mungkin Rasulullah SAW lupa. Mungkin Rasulullah SAW adalah lupa. Makanya beliau ingatkan, as-salatu ya Rasulullah, raqadan nisa wasibyan. Ayo salat wahai Rasulullah, para perempuan, anak-anak kecil sudah tertidur di masjid nih. Kemudian Nabi Muhammad SAW lantas keluar dan kepalanya meneteskan air seraya bersabda. Meneteskan air karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebabkan karena beliau baru berwudu. Netesan air karena disebabkan beliau baru berwudu. Kemudian beliau bersabda, kalau tidak memberatkan atas umatku. Tidak memberatkan artinya tidak menyulitkan. Ya, tidak menyulitkan atas umatku, umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Maka aku akan memerintahkan mereka mengerjakan sholat isya pada waktu seperti ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ma'nahu wallahu a'lam. Maknanya Allah lebih mengetahui. Annahu khasya an yuwadhibu alaihi wa yufradha alaihi. Bahwa Nabi Muhammad SAW khawatir kalau seandainya beliau akhirkan terus, maka dikhawatirkan sholat isya'nya malah pertengahan malam. Dan ini memberatkan. Wa yutawahhamu ijabuhu. Dan nanti dikhawatirkan jadi wajib. Alihadza tarakahu kama taraka salat tarawih. Oleh sebab itulah beliau terkadang meninggalkannya. Meninggalkan sholat isya di akhir waktu. Lebih utama padahal. Sebagaimana beliau meninggalkan sholat tarawih. Sholat tarawih beliau kerjakan 3 malam atau 4 malam. Selainnya beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan. Wa ajma'al ulama ala istihbabiha. Dan para ulama berijma' mengakhirkan sholat isya ya, itu dianjurkan, tidak diwajibkan, dianjurkan saja. Jadi kalau seandainya kita semua sepakat diakhirkan, maka dianjurkan untuk mengerjakannya. Li zawalil illah allati khifa minha. Karena untuk saat sekarang sudah tidak ada lagi alasan seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Wa hadzal ma'na mawjudun fil isya. Kemudian ada lagi Imam Al-Khattabi berkata, inna ma yustahabbu ta'khiruha litatawuli muddati intidhari shalah wa muntadhiru shalah fi shalah. Mengapa salat isya itu diakhirkan lebih afdal? Karena agar lebih lama menunggu salat.
Dan orang yang sedang menunggu sholat seperti dapat pahala sedang sholat. Jadi selama menunggu itu berarti dia dapat pahala sedang sholat. Kita ambil pelajaran dari hadis yang barusan saya bacakan, hadis yang ke-56. Salah satu pelajarannya adalah bahwa yang paling afdal mengerjakan sholat isya diakhirkan. Yang paling afdal mengerjakan sholat isya diakhirkan. Tapi jika terasa sulit, maka dikerjakan di awal, terutama di zaman kita. Kaum muslimin macam-macam, ada yang tua, ada yang anak kecil, ada yang sakit, dan seterusnya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Artinya kalau diakhirkan kan afdal, tapi sulit, maka cari yang mudah. Itu syariat dalam Islam, dan itu kaidah dalam agama Islam. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Seperti misalkan sholat safar. Saat safar itu sholat diqosor. Dan kalau ternyata sulit dikerjakan pada waktunya, maka boleh dijamak. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu kaidah dalam Islam. Kalau sulit berdiri saat sholat, maka boleh duduk. Kalau sulit duduk, boleh berbaring. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu kaidah dalam agama Islam. Jadi jangan dipaksakan. Karena sebagian orang-orang yang sudah baru mengenal dakwah, sunnah, akhirnya kadang-kadang yang sulit-sulit harus dikerjakan. Berarti tidak mau mengqosor sholat saat safar. Merasa tidak pas gitu. Masa zuhur 2 rakaat aja. Padahal saat safar. Ya, padahal saat safar. Kemudian pelajaran yang ketiga, yaitu boleh para wanita, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah menghadiri sholat berjamaah. Boleh menghadiri sholat berjamaah. Kemudian termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tadi adalah bahwa tidak ada kata sungkan untuk sesuatu kebenaran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang paling beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika beliau menganggap salat Isya ini belum dikerjakan, maka beliau ingatkan, "As-salah ya Rasulullah, raqadan nisa wasbyan." Ayo salat wahai Rasulullah, anak perempuan, para istri dan anak-anak kecil sudah ketiduran. Ini tidak ada boleh rasa sungkan untuk menegakkan kebenaran. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-56. Kemudian hadis yang ke-57. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis salatu wa hadara al-'asha'u fabda'u bil 'asha'." Wa 'an Ibnu Umar nahwuhu. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salat hampir ditegakkan sedangkan makan malam sudah dihidangkan, maka makan malamlah terlebih dahulu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan hadis seperti yang di atas. Aisyah radhiyallahu anha ini perawi hadis dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca hadisnya pada hadis yang ketiga, dan beliau adalah Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, gelar untuk istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah
binti Abi Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah. Aisyah binti Abdullah bin Uthman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi. Beliau dilahirkan dalam keadaan bapak ibunya beragama Islam dan dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah wafat sekitar tahun ke-9 atau tahun ke-10 dari kenabian. Istri Nabi yang pertama. Dan sebelum beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Di wafat Khadijah, Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, kemudian baru setelah itu menikahi Saudah binti Zam'ah. Dalam keadaan umur beliau waktu itu saat dinikahi umur 6 tahun. Dan ini bukan yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman sekarang, bahwa Nabi Muhammad SAW orang pedofil yang suka terhadap anak kecil. Tidak. Karena itu adalah sudah biasa di tengah orang Arab. Buktinya musuh-musuh Rasul SAW tidak pernah menuduh Rasul SAW dalam sejarah dengan tuduhan tersebut. Hanya orang-orang sekarang yang mencari-cari kesalahan Rasul SAW. Dan beliau menggauli Aisyah di kota Madinah, dinikahi di Mekah, digauli di kota Madinah saat berumur 9 tahun. Dan 9 tahun sudah haid biasanya. Perempuan 9 tahun sudah haid. Dan Nabi Muhammad SAW wafat, umur Aisyah radhiyallahu anha hanya 18 tahun. Hanya 18 tahun. Sangat muda. Ini ujian bagi Aisyah radhiyallahu anha karena dari mulai 18 tahun sampai beliau wafat, beliau tidak diperbolehkan dalam syariat Islam untuk menikah dan dinikahi. Ujian untuk menjaga kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika istri Nabi dinikahi itu namanya menyakiti Nabi. Beda dengan istri ustaz. Kalau ustaznya meninggal, banyak ulun kada hendak meninggal duluan. Baik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, fadlu Aisyah ta'ala nisa ka fadli tharidi ala sa'il ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dibandingkan seluruh wanita seperti makanan yang paling top di tanah Arab dibandingkan seluruh makanan. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, berkata, kanat ahsanan nas ra'yan fil 'ammah. Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu pendapatnya paling bagus dalam perkara-perkara fatwa-fatwa yang umum. Sampai-sampai beliau ahli fatwa. Ma ashkala alaina amrun fasa'alana Aisyata anhu illa wajadna indaha fihi ilm. Tidaklah satu perkara kami sulit untuk mendapati jawabannya, lalu kami tanya Aisyah, maka kami dapatkan jawabannya dari beliau. Dan beliau wafat di kota Madinah pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Nabi Muhammad SAW wafat tahun ke-11 Hijriah. Berarti berapa tahun sampai meninggal? 58 kurang 11 berapa? 41 tahun. Ya, tidak bersuami. Tidak bersuami. Ini ujian besar bagi perempuan. Jangankan umur 18. Yang janda-jandaisme umur 40 aja bedadai wah ini. Ya. Ini umur 18. 18. Ini ujian berat bagi perempuan. Demi menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak gratisan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada pahalanya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika
hampir ditegakkan sholat. Jika sholat hampir ditegakkan, maksudnya adalah jika diiqomahkan sholat. Jika sholat hampir ditegakkan, maksudnya jika diiqomahkan sholat. Dan sholat yang dimaksud di sini sholat wajib. Sholat wajib. Sedangkan makan malam, dan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat isya. Sedangkan makan malam sudah dihidangkan. Jadi kalau bahasa Arabnya sholatul isya, al-isya, ainnya harokatnya kasrah, al-isya itu sholat isya. Kalau al-asya, ainnya berharokat fathah, itu adalah makan malam. Ya, al-asya itu adalah makan. Jika sholat hampir ditegakkan sedangkan makan malam sudah dihidangkan, maka makan malamlah terlebih dahulu. Dalam riwayat Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan hadis yang seperti di atas. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sudah kita bahas juga hadisnya pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Dan pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini, hadis yang ke-57, yaitu jika makanan minuman dihidangkan kemudian diiqamahkan sholat, maka pada saat itu didahulukan makanan dan minuman dibandingkan menghadiri sholat berjamaah. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya lanjutkan hadis satu lagi, hadis yang ke-58, karena dia hampir bersamaan. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sah sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan sholat dengan menahan kencing dan berak. Tidaklah sah. Ini menunjukkan bahwa tidaklah di sini adalah peniadaan. Ya, tidak boleh mengerjakan sholat. Peniadaan. Tidak ada sholat dikerjakan. Tidak boleh sholat dikerjakan dalam keadaan makanan sudah dihidangkan atau sedang menahan kencing atau buang air besar. Kemudian sedang dihidangkan makanan, artinya makanannya sudah siap. Kemudian dalam keadaan menahan dua kotoran kencing atau buang air besar. Dua kotoran kencing atau buang air besar. Baik, kita ambil beberapa faedah dari atau permasalahan dari hadis ini. Baik, jika makanan sudah dihidangkan dan iqamah sudah diiqamahkan, mana yang lebih didahulukan? Maka pendapat yang kita kuatkan adalah didahulukan makanan. Didahulukan makanan. Ya. Kalau sudah dihidangkan makanan, diiqamahkan sholat, maka didahulukan makanan. Tapi kalau seandainya orang mendahulukan sholat, sayang aku aja sih, sholat jamaahnya, ini karena bisa aja habis sholat, lalu dia ikut sholat, padahal sudah dihidangkan makanan. Maka para ulama mengatakan makruh perbuatan seperti ini. Ketika makanan sudah dihidangkan, kemudian diiqamahkan sholat, dia lebih memilih sholat
Maka hukumnya dia memilih sholat ini makruh. Tapi sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Ya, sholatnya sah. Dan ini adalah pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pendapat para sahabat. Ini juga pendapat Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, orang tabi'in. Ishaq bin Rahawayh, seorang dari ulama. Imam Ibnul Munzir. Dan ini masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Ini masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang kita kuatkan. Jadi kalau diiqamahkan sholat, makanan sudah dihidangkan, apa yang didahulukan? Makanan. Tapi kalau seandainya dia mendahulukan sholat, hukum mendahulukannya apa? Tapi hukum sholatnya sah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Berarti pendapat mendahulukan makan berarti ini alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk meninggalkan sholat salah satu alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk meninggalkan sholat berjamaah adalah apabila dihidangkan makanan dan sudah diiqamahkan sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan ada tambahan syarat, harus lapar. Harus benar-benar ada keinginan. Pun sudah kenyang, sholat tabian dulu. Ya, harus ada semacam kecondongan kepada makanan. Aku lapar padaku. Bahkan para ulama mengatakan walaupun kecondongannya itu sedikit aja. Tapi lapar bang, tapi hendak dahulukan makan. Tapi lapar, tapi mau dahulukan makan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan selanjutnya, apa hukum sholat dalam keadaan dihidangkan makanan dan dalam keadaan menahan dua kotoran, kencing dan buang air besar? Artinya gini, Allahu Akbar, hendak kami tapi ditahan, hendak bahira tapi ditahan, tetap dia sholat. Apa hukumnya? Hukum sholatnya ini apa? Ada maunya membatalkan, sayang aku ya, sudah buka-buka dari sana sampai sini sholat, datang sekalinya, sayang sini, karena kada dapat pahala 27 berjamaah. Dia teruskan sholatnya. Apa hukumnya ini? Maka ada 4 keadaan dalam perkara ini. Disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad, kulluhum mujmi'un anna man balagha bihi ma lan ya'qilu bihi salatah wa la yadhbitu hududaha annahu la tujzi'uhu wa la yahillu lahu ad-dukhul kadzalika fi shalah wa annahu yaqta'u as-salata in asabahu dzalika fiha. Para ulama berijma' bahwa siapa yang mendapati keadaan demikian dan dia tidak sadar sholatnya, ya, tidak bisa mikir karena saking kebeletnya, maka para ulama mengatakan ini sholat tidak sah. Ijma' para ulama, dan tidak halal untuk masuk ke dalam sholat dalam keadaan seperti ini. Ya, tidak halal karena dia tidak sadar apa yang dia sedang kerjakan. Ini keadaan pertama. Kalau ada sadar gara-gara karena ingin kencing, gara-gara ingin buang air besar, ada sadar sholat, tidak sah sholatnya dan tidak halal untuk masuk. Disebutkan oleh Imam Al-Qadhi. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Ajma'u annahu law shalla bihadari ta'am fa akmala salatah
walam yatruk min fara'idhiha syai'an anna salatahu mujziyatu anhu. Wa kadzalika idza shalla haqinan fa akmala salatahu. Ini kebalikannya. Dia masuk ke dalam salat dalam keadaan sedang menahan kencing, sedang menahan buang air besar. Tapi dia sanggup menyempurnakan seluruh salatnya. Dia sadar sesadar-sadarnya. Mungkin hanya sakit parut sedikit, hanya ada kerasaan. Maka para ulama berijma' sah salatnya. Sah salat. Selama masih sadar. Dikebalikan dari tadi. Kalau tak ada sadar sama sekali, tidak sah. Kalau ini sadar, maka sah. Ijma' semua para ulama. Ini para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keadaan yang ketiga. Itu kalau seandainya gara-gara dia sholat padahal makanan sudah dihidangkan, sholat padahal sedang menahan kencing atau buang air besar, dan menghilangkan kekhusyuan. Kalau tadi menghilangkan akal, menghilangkan kekhusyuan, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa dianjurkan untuk tidak masuk sholat, membatalkan sholatnya, Kenapa? Karena Imam An-Nawawi mengatakan bahwa para ulama berijma' annal khusyu'a laysa biwajib. Yang namanya khusyuk dalam sholat itu enggak wajib, jadi anjurkan. Jadi kalau seandainya mengurangi kekhusyuan, maka dianjurkan untuk tidak masuk sholat, atau dianjurkan untuk membatalkan sholatnya, tapi tidak wajib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Perkara selanjutnya, jika dihidangkan makanan, diiqamahkan sholat, tapi kenyang. Dihidangkan makanan, diiqamahkan sholat, tetapi kenyang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, "Amma idza lam yakun lahu mail bil kulliyah ila ta'am fala ma'na li taqdimil aql 'ala shalah." Kalau seandainya dia tidak ada kecondongan untuk makan karena sudah kenyang, maka tidak ada maknanya dia mendahulukan makanan. Kecuali orang nang rakus. Ya. Sudah kenyang, sudah sholat dia. Nah, ini para ikhwah. Al-Imam Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa kana walau kana at-ta'amu hadiran walakinnahu syab'ana la yahtammu bih. Fal yusalli wala karahata fi haqqih." Kalau dia dalam keadaan makanan sudah dihidangkan dan dia sudah kenyang, maka dia tidak perlu untuk menunggu sholat atau menunggu makanan, mendahulukan makanan. Dia ikut sholat saja. Baik. Jika makanan belum datang, belum siap, akan tetapi perakiraan datang nih, ya, dan dirinya lapar, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita kuatkan adalah jika makanan belum dihidangkan, maka jangan mengakhirkan sholat. Jangan mengakhirkan sholat, karena yang disebutkan dalam hadis adalah jika makanan sudah dihidangkan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah disamakan orang yang kebelet buang air besar, buang air kecil dengan yang lainnya yang mengganggu kekhusyuan hati? Ya, yang mengganggu kekhusyuan hati. Seperti ingin kentut atau
terlalu panas cuaca, atau terlalu dingin, atau terlalu lapar, atau terlalu sering bersin, wahinnya kada hampe-hampe, ya. Apakah disamakan dengan orang yang menahan kencing, menahan buang air besar? Hukumnya orang seperti ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Mulaqqin mengatakan yulhaqu bil akhbathain ma fi ma'nahuma mimma yashghalul qalba atau yushghilul qalba. Disamakan dengan hukum dua hal yang ditahan, buang air kecil, buang air besar, yang semakna dengannya, yang mengganggu kekhusyuan hati, yang menyibukkan hati. Seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti kentut, terlalu panas, terlalu dingin, cuacanya terlalu lapar, terlalu sering bersin. Maka ini disamakan dengan menahan air kencing dan menahan apa? Menahan buang air besar. Tuh, selesai. Berhenti kita pada hadis yang ke berapa? Yang ke-58. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang 59. Baik, pertanyaan yang masuk. Mau bertanya, saat jadi panitia kurban, sering di waktu sholat asar lagi sibuk-sibuknya mengemas daging kurban, apakah boleh untuk diakhirkan? Maka ini bukan uzur yang senantiasa sangat menyibukkan, ya. Bukan uzur yang senantiasa sangat menyibukkan. Bukan urusannya nyawa, ya. Hanya sekedar pembagian daging. Kalau urusan perang, urusan nyawa, maka tidak boleh diakhirkan, ya, tidak boleh diakhirkan karena hanya panitia kurban. Saya juga sering mendengar mengakhirkan karena panitia perkawinan, menjamak antara zuhur dan asar. Wallahu alam, ini kurang tepat karena dia bukan uzur syar'i. Kemudian juga mengakhirkan sholat maghrib ke isya karena macet setiap hari, ini tidak boleh, ya. Kalau seandainya macet yang memang dia tidak bisa dia tolak, maka pada saat itu boleh. Tapi ini kalau setiap hari, nah ini berdosa dan berdosa besar. Nah, dia bisa mengkondisikan sholat maghrib di mana dia bisa dapat waktu dan tempat, maka dia hendaklah sholat maghrib sebelum melanjutkan perjalanannya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang ingin bertanya? Saya jawab dulu. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang orang yang menyegerakan buka puasa dan menyegerakan sholat dibanding dengan orang yang mengakhirkan buka puasa dan mengakhirkan sholat. Siapa itu, kata Aisyah, yang menyegerakan buka puasa dan menyegerakan sholat maghrib? Maka yang dijawab adalah Abu Abdurrahman, itu Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sadaqa Abu Abdurrahman, benar yang dilakukan oleh Abu Abdurrahman. Menunjukkan bahwa saat
berbuka puasa Ramadan didahulukan buka puasa dan disegerakan sholat maghrib. Ya, masalah pian maatur wadai 1, 2 ditambah dengan rawon itu urusan masing-masing. Ya, yang penting disegerakan buka puasa dan disegerakan sholat, jangan diakhirkan. Allahu a'lam. Anak poligami benar sih ini. Oh, Mama Putri, anak poligami sih ini benarnya nih. Yang dianjurkan, oh ya, Bismillah, alhamdulillah. Yang jelas, secara umum seorang lelaki diperintahkan untuk menikahi yang perawan, baik itu dia sudah punya istri ataupun dia perjaka. Punya istri berarti kan poligami, ataupun dia perjaka. Cuma Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu atau Jabir radhiyallahu an, beliau menikahi janda dikarenakan bisa menjadi ibu bagi saudari-saudarinya, bisa menjadi orang tua bagi saudari-saudarinya, karena kan bapak beliau meninggal dan ibu beliau meninggal. Akhirnya beliau ingin mencari sosok yang bisa ngayomi adik-adiknya, makanya beliau mencari janda. Jadi ini dilihat maslahatnya kalau menikahi janda. Asal hukumnya lebih didahulukan yang perawan. Ulun dulu ya cerita. Umur 27 itu ulun semester 6 kuliah. Tinggal 1 tahun lagi kuliah. Itu umur 27 sudah tidak tahan lagi. Kalau melihat perempuan itu menggitir awak. Artinya sudah mau harus nikah ini. Ya, sudah harus nikah. Maka pada saat itu bilang ke ibu, "Mah, jadi akan pang janda gini gak ada apa-apa juga." Saking handak-handaknya itu menikah. Nah, tapi sebenarnya yang disyariatkan asal hukumnya adalah baik yang dia perjaka ataupun ingin poligami, maka dia mencari yang perawan. Ini ada faedah menarik. Teman saya karena Allah itu dinasehati oleh Syekh. Syekh nasihati teman saya, kalau kamu ingin menikah lagi, cari yang perawan dan masih muda umurnya. Cari yang perawan dan masih muda. Pasti nanti orang-orang sekitar kamu akan marah. Kenapa menikah yang perawan dan masih muda? Janda-janda masih banyak, kenapa nggak ditolong? Biarkan saja mereka ngomong begitu. Kamu yang akan merasakan faedahnya nanti. Nah, ketika kamu sudah tua, maka yang perawan ini, yang muda inilah yang akan merawatmu nanti. Itu faedahnya. Ya. Maka yang mau poligami, yang wani. Pekan yang lalu hari Sabtu kalau nggak salah. Sabtu saya kumpul lah sama kawan-kawan pejuang-pejuang dakwah di Jogja, sama Ustadz Firanda juga. Kemudian sebelum pulang beliau mengatakan, kalian ini semuanya singa-singa sirkus katanya. Artinya yang poligami aja yang singa beneran. Laki-laki yang belum poligami ini singa-singa sirkus ini. Itu menurut beliau. Benar atau tidak itu Allahu a'lam. Sepertinya perlu dikaji lagi juga. Nah ini wallahu a'lam. Jadi yang wani aja, yang bujur-bujur singa aja masuk dalam situ. Mungkin daeng mungkin ya. Kan bawa bini lah. Adalah mau putri. Mun kita singa sirkus nih terus lagi lah. Nah.
Yang tidak berani, ya jangan masuk ke dalam dunia tersebut. Yang bisa kita sampaikan. Kemudian saya ada kabar gembira, insya Allah di bulan September tanggal 24-25 panitia dakwah dari Yayasan Intan Ilmu akan mengundang Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal 24-25 September. Kenapa saya umumkan sekarang? Agar euforianya mulai. Salah satu yang beliau inginkan adalah ingin mengadakan kajian khusus untuk anak-anak muda. Beliau ini kan punya biro jodoh yang sudah resmi, maksudnya sudah bahkan itu di bawah yayasan tersendiri. Bahkan perjodohan tuh ada yayasannya, subhanallah. Ya. Dan yang mendaftar 4.000 orang, sudah berhasil 400 orang. Makanya beliau ingin sekali kajian dengan anak-anak muda. Dia akan dikoordinatori oleh Mas Irsyad insyaallah. Maka saya berharap dari Ammar, anak muda Masjid Al-Faruq, agar berkomunikasi dengan Mas Irsyad. Saya pilih Mas Irsyad yang biar bisa menggerakkan anak-anak muda. Biar kita isi itu Masjid Umar bin Khattab yang kemampuan ngisinya sekitar 5-7 ribu orang, isi anak-anak muda seluruhnya, atau orang-orang tua yang berjiwa muda. Silahkan, ya, karena judulnya nanti menjemput jodoh mungkin, ya, apa saja yang dipersiapkan. Dan ini salah satu yang beliau inginkan, beliau minta dari saya. Salah satu kajian nanti khusus untuk jodoh, perjodohan. Dan karena di situ ada kiat-kiatnya, beliau bahkan juga membuat buku akan hal itu. Jemput jodoh, kalau tidak salah judulnya begitu. Pak, silahkan bergabung. Jadi juga ada, saya ingin dari remaja masjid ini full isi itu bulan September. 24-25 insyaallah ta'ala. Isi Masjid Umar bin Khattab, dan yang mengadakan Yayasan Intan Ilmu. Insyaallah Yayasan Intan Ilmu setiap tahun sekali, semester pertama, kemudian yang kedua, semester kedua insyaallah. Di 2 tahun sekali kita akan mengadakan kajian akbar. Nah, tahun pertama ini yang sudah saya undang, yang kita undang adalah Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Jadi silahkan itu disebarkan, silahkan juga diundang. Tifkon TV mungkin nanti saya minta agar membuat teaser video dari mulai sekarang, mungkin setiap pekan keluar tentang perjodohan. Cari video-video beliau tentang perjodohan. Beliau sudah bahas di beberapa kota kan hal itu. Kita isi Masjid Umar dengan kapasitas yang banyak tersebut untuk tema-tema tersebut, dengan tema-tema yang lain, insyaallah ta'ala. Tapi khusus yang tadi karena beliau meminta untuk pemuda yang datang atau orang-orang tua yang berdarah muda, silahkan. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.